Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat datang di video pembelajaran untuk mata kuliah Hukum Administrasi Negara. Saya berharap Anda semua dalam kondisi sehat semuanya dan tetap semangat untuk belajar mandiri di rumah masing-masing dengan menggunakan video pembelajaran yang sudah saya sediakan. Jika pada pertemuan sebelumnya Anda sudah mempelajari mengenai perkembangan hukum administrasi negara yang diwarnai dengan keberagaman istilah yang digunakan oleh para ahli. Ada yang menggunakan istilah hukum administrasi negara, ada yang menggunakan istilah hukum administrasi saja, ada juga yang menggunakan istilah hukum tata pemerintahan. Semuanya dalam konteks benar ya. Jadi semua definisi itu sebetulnya benar. Tapi memang yang paling banyak digunakan adalah istilah hukum administrasi negara. Dan di Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan kita menggunakan istilah hukum administrasi negara. Nah, pada video pembelajaran kita kali ini Anda akan mempelajari mengenai definisi hukum administrasi negara menurut para ahli. Oke, dari video pembelajaran sebelumnya Anda sudah memahami bahwa hukum administrasi negara hadir itu karena konsekuensi dari penyelenggaraan kekuasaan negara dan pemerintahan dalam suatu negara hukum yang menuntut dan menghendaki penyelenggaraan tugas-tugas kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatan itu harus berdasarkan atas hukum. Jadi negara berdasarkan atas hukum itu adalah negara yang mana penyelenggaraan pemerintahannya itu harus berdasarkan hukum, harus berpedoman pada hukum. Tetapi di sisi lain, contohnya misalnya negara Indonesia, selain sebagai negara hukum, negara Indonesia juga sebagai negara kesejahteraan, di mana negara kesejahteraan itu adalah negara yang pemerintahannya itu juga punya kewajiban untuk menghadirkan kesejahteraan kepada rakyatnya. Jadi negara yang aktif ikut campur untuk memenuhi kesejahteraan dari warga negaranya. Jadi selain sebagai negara hukum, Indonesia juga sebagai negara kesejahteraan. Selain sebagai negara yang harus berdasarkan atas hukum, juga negara yang punya kewajiban untuk menghadirkan kesejahteraan kepada warga negaranya. Nah, berangkat dari itu muncul pertanyaan, apakah hukum di sini bahwa penyelenggaraan pemerintahan itu harus berdasarkan atas hukum? Maka pertanyaannya, apakah hukum ini dibuat untuk pemerintah, dibuat sebagai pedoman pemerintah, ataukah hukum dari pemerintah? Ini dua pertanyaan ini sebetulnya berbeda ya. Apakah hukum itu dari pemerintah, ataukah apakah hukum itu untuk pemerintah? Kalau hukum itu untuk pemerintah, maka hukum bukan dibuat oleh pemerintah, tetapi untuk sebagai pedoman pemerintah. Sedangkan hukum dari pemerintah itu adalah hukum yang dibuat oleh pemerintah. Nah, dengan kata lain, apakah hukum itu diletakkan untuk mengatur pemerintah, ataukah hukum itu diletakkan oleh pemerintah? Nah, berangkat dari pertanyaan ini, ya nanti akan kita jawab di akhir video pembelajaran kali ini. Berangkat dari pertanyaan ini, maka kita akan membahas mengenai hukum administrasi negara. Sehingga kita tahu apakah hukum administrasi negara itu adalah hukum untuk pemerintah, atau hukum yang diletakkan untuk mengatur pemerintah, ataukah hukum dari pemerintah, hukum yang dibuat oleh pemerintah, hukum yang diletakkan oleh pemerintah. Oke, ada yang mendefinisikan hukum administrasi negara berkenaan dengan organisasi dan fungsionalisasi pemerintahan umum dalam hubungannya dengan masyarakat. Jadi hukum yang
bersangkut paut dengan organisasi dan fungsi pemerintahan secara umum dalam hubungannya pemerintah itu dengan masyarakat. Ada juga yang mendefinisikan, ya, Bellivante mendefinisikan hukum administrasi negara itu berisi peraturan yang menyangkut administrasi. Administrasi sendiri berarti bestur atau pemerintah. Dengan demikian, hukum administrasi dapat juga disebut hukum tata pemerintahan. Pemerintah juga dipandang sebagai fungsi pemerintahan yang merupakan tugas penguasa yang tidak termasuk pembentuk undang-undang maupun peradilan. Jadi, menurut Bellivante, HAN itu adalah hukum yang berisi peraturan-peraturan yang menyangkut administrasi. Segala peraturan yang menyangkut administrasi. Administrasi itu bisa berarti perangkat, aparat, ya, bestur, pemerintah. Bisa juga dimaknai fungsi, ya, fungsi pemerintahan yang merupakan tugas dari aparat tadi, yang tidak termasuk pembentuk undang-undang maupun peradilan. Jadi administrasi itu dimaknai sebagai eksekutif, bukan tidak termasuk yudikatif dan legislatif. Jadi hukum yang mengatur segala macam tentang administrasi. Lalu selanjutnya Oppenheim mendefinisikan hukum administrasi negara itu sebagai sebuah gabungan ketentuan-ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun rendah ketika badan-badan itu atau apabila badan-badan itu menggunakan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Hukum administrasi negara itu menggambarkan negara dalam keadaan bergerak. Ini adalah definisi menurut Oppenheim. Hukum administrasi negara menggambarkan negara dalam keadaan bergerak. Jadi kalau hukum tata negara itu adalah hukum yang mengatur negara dalam keadaan diam, sedangkan hukum administrasi negara itu adalah hukum yang mengatur negara dalam keadaan bergerak, menjalankan fungsi-fungsinya. Siapa yang menjalankan fungsinya? Itu adalah pemerintah. Jadi, hukum administrasi negara menurut Oppenheim adalah semua ketentuan yang mengikat badan-badan yang tinggi maupun yang rendah, di mana hukum itu mengatur bagaimana badan-badan itu menggunakan wewenangnya atau menjalankan wewenangnya yang telah diberikan kepadanya oleh hukum tata negara. Jadi kalau hukum tata negara itu hanya mengatur apa kewenangan dari tiap-tiap lembaga negara misalnya. Nah, kalau HAN itu mengatur bagaimana lembaga negara itu menjalankan kewenangannya. Jadi, hukum tata negara itu adalah hukum yang mengatur bagaimana negara dalam keadaan diam, apa kewenangan dari lembaga-lembaga negara, sedangkan hukum administrasi negara itu hukum yang mengatur negara dalam keadaan bergerak. Lembaga negara itu punya kewenangan. Nah, bagaimana cara lembaga negara itu menjalankan kewenangannya, itu diatur oleh hukum administrasi negara. Itu definisi menurut Oppenheim. Ada definisi yang disampaikan oleh Van Vollenhoven. Dia mengatakan bahwa hukum tata negara itu adalah keseluruhan peraturan hukum yang membentuk alat-alat perlengkapan negara dan menentukan kewenangan alat-alat perlengkapan negara tersebut. Sedangkan hukum administrasi negara itu adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan negara, baik tinggi maupun rendah, setelah alat-alat negara itu, alat-alat perlengkapan negara itu menggunakan kewenangan ketatanegaraan. Ini sama juga dengan Oppenheim. Ya, jadi HTN itu menggambarkan negara dalam keadaan diam, di mana HTN itu hukum yang mengatur apa saja kewenangan dari lembaga negara. Lalu kalau hukum administrasi negara itu adalah hukum yang mengatur negara dalam keadaan bergerak, di mana hukum administrasi negara itu mengatur bagaimana alat-alat perlengkapan negara ini menjalankan
kewenangan-kewenangan dan fungsi-fungsi yang sudah ditentukan oleh hukum tata negara. Selanjutnya, Suhino merumuskan bahwa di dalam hukum administrasi negara itu sebetulnya mengandung dua aspek yang tidak boleh dilupakan. Pertama, aturan-aturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana alat-alat perlengkapan negara itu melakukan tugasnya. Lalu yang kedua, hukum administrasi negara itu juga mengandung aspek mengatur hubungan hukum antara perlengkapan administrasi negara atau pemerintahan dengan para warga negaranya. Ini menurut Suhino. Jadi menurut Suhino, hukum administrasi negara itu bukan hanya mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan negara itu menjalankan tugasnya, tetapi juga mengatur hubungan hukum antara alat perlengkapan administrasi negara atau pemerintah dalam hal ini dengan para warga negaranya. Syahran Basah mendefinisikan hukum administrasi negara sebagai seperangkat peraturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, yang sekaligus juga melindungi warga negara terhadap sikap tindak administrasi negara dan melindungi administrasi negara itu sendiri. Jadi ini mirip-mirip dengan Prof. Suhino. Jadi Syahran Basah mengatakan bahwa hukum administrasi negara itu bukan hanya seperangkat aturan yang memungkinkan administrasi negara menjalankan fungsinya, tetapi juga aturan yang memuat perlindungan terhadap warga negara, ya, perlindungan warga negara terhadap atau atas sikap tindak administrasi negara. Jadi ketika ada sikap tindak atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemerintah atau administrasi negara, tentu akan berimbas pada warga negara. Nah, ketika warga negara itu ternyata dirugikan dari keputusan yang dibuat oleh administrasi negara, maka dibuatlah prosedur bagaimana cara melindungi hak-hak warga negara yang sudah dirugikan oleh tindakan hukum dari administrasi negara atau keputusan yang dibuat oleh administrasi negara. Nah, prosedur itu dimuat di dalam aturan, dan aturan itu termasuk dalam hukum administrasi negara. Jadi bukan hanya hukum administrasi negara itu bukan hanya mengatur bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya, tetapi juga mengatur bagaimana ketika pemerintah menjalankan fungsinya dan ternyata warga negara dirugikan. Ternyata berjalannya fungsi pemerintahan itu merugikan warga negara. Nah, hukum administrasi mengatur bagaimana prosedur ketika ada keputusan atau ada berjalannya fungsi administrasi negara, fungsi pemerintahan itu merugikan warga negara. Nah, bagaimana prosedurnya? Itu diatur di hukum administrasi negara. Lalu dari Van Wyk dan William Conin Bell, hukum administrasi negara merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk secara aktif terlibat dalam kehidupan kemasyarakatan. Dan di sisi lain, HAN sendiri merupakan hukum yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk mempengaruhi dan memperoleh perlindungan dari pemerintah. Jadi HAN memuat peraturan mengenai aktivitas pemerintahan. Ini mirip-mirip juga dengan Suhino dan Syahran Basah. Jadi bukan hanya hukum yang mengatur bagaimana pemerintah secara aktif terlibat dalam kehidupan kemasyarakatan atau menjalankan fungsi-fungsi pemerintahannya, menjalankan kewenangan-kewenangannya, tetapi HAN juga mengatur mengenai hukum yang dapat digunakan oleh anggota masyarakat untuk mempengaruhi dan memperoleh perlindungan dari pemerintah. Lalu ada yang mendefinisikan L.J. Dahmen dan kawan-kawan
mendefinisikan hukum administrasi negara adalah hukum untuk mengatur pemerintah atau penyelenggaraan pemerintahan. Sebagian, nah ini yang perlu di garis bawahi. Saya garis bawahi dulu. Sebagian dibuat oleh pemerintah atau berasal dari pemerintah. Jadi, Han itu adalah hukum yang mengatur pemerintah atau penyelenggaraan pemerintahan. Oke. Yang mana sebagiannya itu dibuat oleh pemerintah. Ya, dibuat oleh pemerintah, dan hukum itu digunakan dalam mengatur hubungan dengan pemerintah atau untuk mempengaruhi tindakan pemerintah. Jadi ada yang sebagian, jadi menurut Damen ini, Han itu sebagian adalah hukum yang dibuat atau berasal dari pemerintah. Jadi dengan kata lain, Han itu ada yang hukum dibuat untuk pemerintah dan ada hukum yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Yang mengatur apa? Mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintah. Lebih ditegaskan lagi oleh Prayudi Atmosudirjo bahwa Han itu adalah hukum yang secara khas mengenai seluk-beluk administrasi negara dan terdiri dari dua tingkatan. Jadi ada dua macam hukum administrasi negara menurut Prof. Prayudi. Pertama adalah hukum administrasi negara heteronom. Ya. Itu adalah hukum yang bersumber dari Undang-Undang Dasar, TAP MPR, dan Undang-Undang yang mengatur seluk-beluk organisasi dan fungsi administrasi negara. Lalu ada hukum administrasi negara otonom, itu adalah hukum operasional yang dicipta oleh pemerintah dan administrasi negara tersebut. Jadi ini sama juga, jadi hukum administrasi negara itu terdiri dari dua, hukum yang dibuat untuk mengatur pemerintah dan ada hukum yang dibuat sendiri oleh pemerintah. Kalau dibuat untuk mengatur pemerintah itu maka adalah hukum administrasi heteronom. Kalau hukum yang dibuat oleh pemerintah, dibuat sendiri oleh pemerintah, itu adalah hukum administrasi otonom. Seiring dengan perkembangan tugas-tugas pemerintahan, khususnya terkait dengan konsepsi mengenai negara kesejahteraan atau welfare state, yang memberikan kewenangan yang luas kepada administrasi negara termasuk kewenangan dalam bidang legislasi, maka peraturan-peraturan hukum dalam hukum administrasi negara itu di samping dibuat oleh lembaga legislatif untuk mengatur eksekutif, juga ada peraturan-peraturan yang dibuat secara mandiri oleh hukum administrasi negara. Konsep negara kesejahteraan itu menuntut negara untuk terlibat aktif dalam kehidupan kemasyarakatan warga negaranya, semata-mata untuk mencapai tujuan dari negara. Nah, dalam rangka itu terkadang ada hukum-hukum yang kemudian belum mengatur mengenai satu hal. Nah, dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintahan dalam konsep negara kesejahteraan, maka pemerintah itu diberikan kewenangan juga untuk membuat aturan-aturan hukum di bidang legislasi, membuat peraturan hukum ya, secara mandiri. Jadi bukan dibuat oleh badan legislatif, tetapi dibuat oleh eksekutif itu sendiri, oleh pemerintah itu sendiri, untuk mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negaranya dan untuk mengatur warga negaranya juga. Ya. Jadi dengan demikian
untuk menjawab pertanyaan di awal tadi bahwa hukum administrasi negara itu adalah hukum dan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan pemerintah dalam arti sempit atau administrasi negara, di mana peraturan-peraturan tersebut itu bisa dibentuk pertama oleh lembaga legislatif untuk mengatur tindakan pemerintah dalam hubungannya dengan warga negara, juga peraturan-peraturan yang sebagian dibentuk oleh administrasi negara, oleh pemerintah itu sendiri. Jadi hukum administrasi negara itu simpelnya adalah hukum yang dibuat untuk mengatur pemerintah dan hukum yang dibuat oleh pemerintah itu sendiri. Konsekuensi dari negara kesejahteraan adalah adanya hukum administrasi negara, di mana pemerintah memiliki kewenangan yang sangat luas untuk mengatur segala aspek kehidupan warga negaranya. Untuk menunjang itu, maka pemerintah juga diberikan kewenangan untuk membuat aturan-aturan hukum sendiri yang mengatur bagaimana hubungan antara pemerintah dengan warga negara. Kira-kira seperti itu penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait dengan definisi hukum administrasi negara menurut para ahli. Saya berharap Anda bisa memahaminya dengan baik, dan saya akhiri. Insya Allah kita bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.